khawfu 'alaihim wa la yattaqullah wa la yaqulu qawlan sadida. Alhamdulillah yang kami hormati pembina PAUD Muslimat Nahdlatul Ulama Bapak Haji Fadoli. Rupanya beliau tidak ada sini. Ada di belakang. Yang kami hormati Ibu Izun selaku Kepala Sekolah PAUD MNU dan dari perwakilan dari Prima yang kami hormati juga. Yang kami hormati juga semua ibu-ibu wali murid PAUD PAUD Muslimat Nahdlatul Ulama yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sama teman saya, sahabat saya, Ibu Izun, Kepala Sekolah PAUD MNU yang telah menghubungi saya mengundang untuk sharing tentang stunting ini di hadapan ibu-ibu semuanya. Sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu, ibu-ibu hari ini apa memasakkan sesuatu buat keluarga atau anak-anaknya? Pada masak nggak, Bu? Alhamdulillah. Masak apa coba ibu yang depan? Belum. Hari ini cuma masak sop doang. Sop, terus lauknya apa, Bu? Nggak ada, cuma sayur sop doang. Udah ada ayamnya sama Sop ada dagingnya, ada ayam. Apalagi telur kali ya? telur tadi buat anak saya yang TK ke sekolah. Saya bawain telur. Telur, nasi, telur. Kalau pas hari mas sempurna udah sop tadi, udah ada nasinya, sayur, buahnya apa, Bu? Ada pisang. Alhamdulillah, Ibu Kepala Sekolahnya ngomong kalau buahnya dari sekolahan ya? Nggak bawa buahnya aja buat bikin jus. Mungkin untuk berarti udah lengkap tuh susu pas saya mas sempurna, karena itu isi piringku ya, Ibu pernah dikasih sama Mizin ya, isi piringku kan isinya sayur, nasi, sayur, buah, lauk, susu ya. Ya. Kalau ibu masak apa tadi? Paket mie. Bos nggak masak. Nggak masak. Yang masak coba Najrul, maka dari ya. Dijelasin. Alhamdulillah masak bihun, balado tahu, buahnya pisang, sama dadar telur. Sayurnya bihun. Kemarin juga sayur soalnya. Saya tanya nih, bihunnya dikasih apa, Bu? Bakso. Kurang nih, sayurnya harusnya apa, Bu? Sawi. Nggak dikasih kali. Harusnya ditambahin, Bu. Pokoknya ada sayurnya, kalau bisa dia beli ya buat isi keluarga kita. Jadinya dikasih sawi, ditambahin wortel, tambah keren itu ya. Pokoknya biar sehat. Nah, itu nanti salah satu pencegahan stunting dari pola makan ya. Pola makan jadinya bagaimana biar keluarga kita sehat dengan pola makan yang baik itu. Semua kan dari kita ya, ibu-ibu ya, ibu-ibunya di dapur itu. Nanti kalau anaknya terlalu cici-cici apa-apa itu dibatasi, ibu-ibu diperhatiin. Nggak bagus untuk kedepannya, nggak bagus karena itu untuk bikinnya dan sebagainya, itu bisa nanti diabetes anak kita. Nanti ada loh yang baru umur 17 tahun udah diabetes. Kan ngeri ya, Bu. Masih 17 tahun ya, karena ibunya lagi beli McDonald. McDonald itu bagus nggak, Bu? Buat saya. Kalau orang Jawa nggak bagus, buat saya itu nggak bagus karena McDonald itu kandungannya itu nggak bagus. Pokoknya itu pasang 3
Kita tahu negara kita, negara Indonesia ini negara yang sangat besar ya penduduknya ya. Orangnya banyak, susah diatur nggak Bu? Orangnya banyak, dan pada periode 2020 sampai 2030 itu kita mengalami yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu kita angka produktif itu 70% dan angka non produktif 30%. Ini menguntungkan bagi kita sebenarnya nih, menguntungkan karena angka produktifnya itu nggak bekerja terlalu berat karena angka non produktifnya cuma 30%. Tetapi ada masalahnya. Apa itu Ibu-ibu? Masalahnya kita menghadapi stunting. Stunting ini merupakan isu udah nasional bahkan dunia. Negara-negara, beberapa negara itu mengalami stunting ya. Dari tahun 2017 itu stunting itu di Indonesia mengalami 37%. Tapi kemudian tahun 2019 turun, Ibu-ibu, turun jadi cuma 27%. Dan alhamdulillah ketika tahun 2021 turun lagi jadi cuma 22%. Tetapi Pak Presiden kita ya semuanya itu mengharap di tahun 2024 nanti bisa sampai cuma 14%, sehingga lama-lama stuntingnya menipis lah kasarannya ya, menipis. Karena stunting ini benar-benar berdampak nggak bagus ya buat kesehatan dan juga buat ekonomi otomatis ya Ibu. Kalau anaknya stunting kan pemerintah itu membiayainya berat, jadinya ke ekonomi jangka panjang dan jangka pendek. Baik, kita lihat stunting. Apa itu stunting? Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Terus gagal tumbuh adalah pertumbuhan dan perkembangan tidak sesuai pada usianya. 1000 hari pertama kehidupan dimulai ketika kehamilan sampai anak usia 24 bulan atau 2 tahun ya. Selanjutnya anak tergolong stunting apabila panjang dan tinggi atau tingginya nggak sesuai sama secara umum, standar yang umum ya, biasanya di KIA. Ibu-ibu yang masih punya baby, Ibu ini rajin ke posyandu, KIA-nya dilihat ya. Emang itu pencegahan stunting itu kita harus rajin ke posyandu Bu. KIA-nya dilihat itu nanti ada kurvanya, ya kan Bu, yang naik. Nah, pas udah turun kita perhatiin kalau anaknya malah turun ya udah cepet-cepet itu sebelum 2 tahun masih bisa ditangani. Stunting itu sebelum 2 tahun masih bisa ditangani. Makanya dengan pola asuh, gizi ketika anak masih bayi. Tapi kalau udah 2 tahun udah nggak bisa. Bisanya cuma meminimalisir, tapi udah mentok 2 tahun. Makanya kita harus perhatiin banget kalau ibu-ibu punya bayi, atau nanti kalau saya itu mungkin Mbak Izul mau punya cucu. kalau kita nanti ini kalau anaknya udah nikah, tapi belum ya, anaknya belum nikah. Itu. Selanjutnya ciri anak stunting ya, Ibu-ibu. Cirinya ada yang tahu cirinya? Ciri anak stunting itu satu, anaknya lebih pendek Ibu-ibu. Anaknya lebih pendek dari anak seusianya. Kan ada standar yang itu tadi, PKIA itu yang buku itu, posyandu itu ada standarnya. Anak stunting itu cirinya panjangnya berapa itu nanti terlihat. Kalau pendek itu apa? Itu stunting. Tapi nggak semua yang pendek itu stunting ya, Ibu-ibu. Habibie itu stunting nggak? Habibie nggak stunting, mau apa pendek aja, anaknya pintar bukan stunting. Yang kedua ciri stunting itu yang kedua ciri stunting itu anaknya itu ini apa? Pendiam sama afektif ya, pendiam sama takut gitu loh. Cuek, afektif itu acuh tak acuh, cuek. Itu cirinya stunting yang kedua.
kedua. Yang ketiga itu eye kontaknya lemah. Eye kontak itu kontak mata ya, eye kan mata. Kontak matanya itu lemah. Kalau anak stunting kalau kita lihat itu sebentar ini nggak mau lama-lama, apalagi diajak ngomong ya. Diajak ngomong sebentar udah ini, udah mulai, udah nggak mau, nggak konsen. Itu menunjukkan kalau ada gangguan ya pada otaknya gitu. Nah, selanjutnya next itu. Nah, ini udah disebut tadi ya. Nah, tuh, stunting itu bisa diketahui setelah anak 2 tahun, ibu-ibu. Setelah anak umurnya 2 tahun. Padahal sebelumnya pas masih di kelahiran, proses di perut itu udah kelihatan nih anak stunting apa enggak. Dilihat dari visinya tadi ya. Oh, begitu. Jadi nanti tetapi untuk penegakan diagnosis anak ini stunting apa enggak itu parameternya di 2 tahun tersebut. Selanjutnya masalah kekurangan gizi kronis, gitu. Tuh lanjut Mbak Izun. Nah ini ya gambar otak-otak bu, otak bukan otak-otak ya, otak. Kayak begitu konteks krisisnya. Responnya nanti kalau anak yang stunting itu kurang anggap gitu ya, yang saya sebutkan tadi ciri-cirinya. Next. Nah, seperti itu sampai dewasa. Next, Mbak Indun. Nah, ini penyebab anak mengalami stunting. Yang pertama, gizi buruk pada ibu. Kan ada ya Bu, kalau hamil ada yang nggak mau makan sama sekali ya. Nah, itu bisa ditolerir dengan apa? Ada yang mau cuma buah masih nggak apa-apa masuk dan sebagainya. Jadi biar ibunya itu ada asupan untuk bayinya. Yang kedua, bayi lahir berat badan rendah. Kalau berat badan rendah kira-kira minimal itu berapa Bu batasannya? Berapa? Prematur termasuk nggak? Kalau prematur ada penanganan lain, nanti ini bahas stunting dulu. Biasanya batasannya itu yang dibilang berat badan rendah itu di bawah 2,5 kilo ya Bu, kecil banget. Tapi nanti kalau yang prematur bahasanya lain lagi kan, ada penanganan lain lagi ya. Terus sanitasi yang buruk dan infeksi pada anak. Sanitasi itu upaya untuk ini ya Bu, untuk menangani kesehatan, biasanya usaha untuk menjadikan sehat dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kalau infeksi pada anak, infeksi ini bisa karena asupannya yang kurang atau nggak benar, bisa menyebabkan infeksi. Asupannya nggak benar itu, misalnya anak dikasih cuma ciki aja ya, bukan ciki. Kadang ibu-ibu itu kemakan iklan, lihat di Instagram ada gambar ini McDonald gratis, diskonnya 70%. Pokoknya sering diskon, tapi tiap hari McDonald terus, itu baik nggak Bu? Nggak bagus. Anaknya seneng ya, seneng Bu, terus kenyang diam. Tapi itu seandainya nggak langsung bahaya, itu bahayanya jangka panjang. Kita harus sayang sama anak kita ya, nggak boleh malas ya Bu. Cuma nyemplung-nyemplungin sayur, tapi kan bergizi buat keluarga juga, begitu ya. Oh iya, higienis benar Ibu. Selanjutnya kalau infeksi itu bahayanya kalau anak terinfeksi, contohnya jadi diare ya, mencret-mencret. Anak mencret otomatis nanti nggak mau makan, dan larinya itu tadi anak jadi nggak mau makan, sakit, dan berulang-ulang mencret tersebut jadi menyebabkan anak bisa stunting. Begitu. Selanjutnya tidak diberi ASI eksklusif. Ibu-ibu anaknya dikasih eksklusif nggak? Alhamdulillah sama saya juga Bu, sampai 2 tahun kurang sih, udah capek juga. Ya, udah nggak ada tambahan makanan setelah 6 bulan. Allah itu ngasihnya pas ya Bu ya, kita jadi nggak beli susu, anaknya juga nggak mencret karena nggak tahu ya, pada kita nggak diapa-apain, susunya itu bersih-bersih aja ya Bu. Kalau pakai botol itu kan nggak bersih dikit, anaknya mencret. Ya alhamdulillah lah, Allah itu maha mas segalanya ya. Itu di dalam Al-Quran juga kan disebutkan ya, wal walidatu yurdina auladahuna haulaini kamilaini
selanjutnya itu tadi penyakit infeksi yang sering dan berulang-ulang terjadi. Saya sudah dijelaskan tadi ya Bu, itu menyebabkan stunting juga. Terus tidak melakukan imunisasi dasar lengkap. Alhamdulillah, ibu-ibu gimana? Putra putrinya? Lengkap ya, alhamdulillah saya juga sih lengkap. Apa dulu BCG ya, DPT, Mbak Izu lengkap. Alhamdulillah kita termasuk yang taat ya Allah, biar kepingin anak-anak kita menjadi generasi yang pintar-pintar. Alhamdulillah. Terus pola asuh dan pengetahuan ibu akan gizi kurang baik, ini juga jadi penyebab anak mengalami stunting ya. Itu tadi ada ibu yang cuek-cuek aja ya, anaknya pokoknya anteng, udah dikasih McDonald, dikasih mie, dikasih apa, yang ternyata banyak banget bijinya, sayur nggak diperhatiin, buah enggak, pokoknya anaknya anteng terus gemuk juga. Padahal gemuknya bisa bahaya Bu, kalau makan makanan nggak bagus itu gemuknya nanti obesitas, jadinya lalunya ke diabetes gitu Bu. Pokoknya kita jangan malas deh jadi ibu-ibu itu rajin memasak. Ya kan ibu-ibu? Selanjutnya lingkungan tidak bersih dan sanitasi buruk. Lingkungan tidak bersih contohnya airnya kotor. Alhamdulillah mungkin ibu-ibu di sini airnya di rumahnya bersih semua ya Bu. Kalau contoh ada di daerah mana itu kalau airnya kotor itu pengaruh Bu. Kalau air kotor itu ya mengandung penyakit ya. Kalau mengandung penyakit kuman otomatis kalau kita gunakan apa contohnya bisa apa Bu kalau airnya kotor? Kalau buat anak diare, pintar ibu. Ibunya langsung jawab, iya diare. Kalau diare itu tadi larinya kemana-mana juga ya. Anak jadi nggak mau makan, kurus dan sebagainya. Itu tadi bisa juga itu tadi apa radang. Lingkungan mempengaruhi juga penyebabnya. Contohnya seorang bapak yang merokok juga itu di dekat anaknya yang balita itu juga bahaya Bu. Anaknya bisa kena ISPA ya, radang pernapasan. Bapak-bapak yang merokok dijauh-jauhin atau nggak usah merokok ya. Ya next ya Ibu. Nah ini dampak stunting jangka pendek terganggu perkembangan otak. Anak yang jadi tulalit ya Bu, tulalit diajak ngomong nggak ini agak lama nyampainya, temennya langsung dia lama gitu ya. Kalau tulalit begitu. Terus terganggu kecerdasan ya, emang kalau istilahnya teori telat mikir. Terus gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme tubuh. Kalau jangka panjang menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Anak stunting itu ini rata-rata kadang nggak naik kelas. Ya emang soalnya nggak nyampe ya sampai gurunya dia nggak konsen karena otaknya terganggu. Jadi ini kalau contohnya Habibie sampai Bu. Iya enggak ini cerdas ini. Bapak Presiden kita masa stunting. Selanjutnya menurunnya kekebalan tubuh sehingga rentan sakit. Dampaknya itu jadi rentan sakit ya. Apaan aja yang jantung apa begitu kalau yang dampak stunting. Berbagai penyakit degeneratif, stunting, jantung, darah tinggi dan sebagainya. Terus disabilitas saat lansia. Disabilitas itu apa itu? Disabilitas itu nggak bisa melakukan yang seperti biasa dilakukan secara umum, itu disabilitas. Jadi ya pas lansia repoti ya Bu, repoti pakai roda, pakai tangga itu salah satunya kalau dampak stunting itu juga. Next, pencegahan stunting ada 4 ya di sini, menjaga kesehatan janin. Jadinya sebelum bertemunya sel telur sama sperma itu sudah bisa di sini dicegah ibu-ibu dengan pola asuh, makan bergizi dan sanitasi. Pola asuh di sini ada edukasi nanti buat kalau remaja ya, dinasihatin apa gimana nanti ada edukasinya. Yang kedua menjaga asupan nutrisi ideal biar anak tumbuh menjadi orang dewasa yang kuat, terdidik, produktif. Di sini berarti pola makannya dijaga ya, pola makan. Pola
ditambahin sawi ya Bu. Iya, mantap Ibu. Ya, Ibu sok ya udah bagus. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri referensinya jelas-jelas ya. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Al-Baqarah ayat 168. Di sini wahai manusia, makan-makanlah yang ada di muka bumi ini, makan-makanlah yang halal dan thayyib. Halal yang kayak gimana Bu? Halal itu yang zat dan zatnya dan hukumnya halal, ya kan? Yang halal itu belum tentu yang halal belum tentu baik, yang baik belum tentu halal. Tapi kita udah tahu ya apa? Saya yakin ibu-ibu kaum muslimat ini sudah luar biasa, tahu yang mana yang harus dimakan dan tidak, tahu yang halal dan yang baik. Kalau yang thayyib itu yang manfaat ibu-ibu, jadinya makanannya itu yang manfaat. Islam di sini jelas ya Ibu ngatur. Islam itu ngatur nggak hanya halal-halalnya aja, tapi juga proporsinya. Di Islam itu dijelaskan kalau makanan itu di lambung ada berapa Bu? Ada apa aja Bu isinya? Satu, air, udara, makanan. Iya, jadi jangan makanan aja nanti kekenyangan ya Bu, matos, perutnya gede. Harus secukupnya, memang secukupnya. Jadi ada udara juga, ada udara, ada air, ada makanan. Luar biasa, Islam itu luar biasa, ajaran yang luar biasa, sangat detail dan komplit. Selanjutnya, sekarang perbaikan pola asuh itu juga pencegahan stunting. Tadi disebutkan, saya sebutkan di awal itu ya, di awal membuka acara. Ini ayat tentang stunting, surat An-Nisa ayat 9. Wal yasal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim falyaqulullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut pada Allah kepada orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Ini kita pegang ayat ini ya Bu. Ini secara semua kita, ibu-ibu PAUD dan semua pemerintah semua se-Indonesia, ini ayat ini yang jadi referensinya. Karena takut ya harus kita cegah. Kita yaitu tadi kita cegahnya baik pola makan, pola asuh, dan ini pendidikan. Sekarang nah ini perbaikan pola asuh diterapkan pada remaja, wanita usia subur, dan anak bayi dan balita. Itu untuk anak remaja itu ada edukasi Bu, kesehatan reproduksi. Mereka dikasih tahu harusnya bagaimana. Seperti sekarang kalau ada yang mau nikah kan sudah ada edukasi ya Bu. Kalau tinggal menak namanya bimbing cantik, pernah dengar Bu? Bimbingan calon pengantin. Nah itu ada edukasi, diajarin biar benar, biar ngerti kalau untuk biar kalau hamil, melahirkan itu biar nggak salah gitu ya, biar untuk anaknya juga larinya biar nggak stunting dan sebagainya, untuk keutuhan rumah tangga juga. Selanjutnya untuk wanita usia subur pentingnya memakai hiburan fisik saat hamil. Jadi di sini intervensinya bisa kalau yang makannya susah dan sebagainya itu kalau di kedokteran, di kesehatan atau di posyandu suka dikasih apa Ibu? Vitamin apa lagi? Pil penambah darah ya, pil penambah darah biar nggak oleng ya Ibu. Kalau nggak dikasih asupan itu bisa ini nanti larinya ke janinnya, itu kan ibunya anaknya jadi apa Bu? Jadi kan stunting. Itu lari gara-gara dari ibunya lagi, makanya dari remaja sudah ada edukasinya, info-info tersebut. Selanjutnya anak bayi dan balita. Hak anak itu mendapat ASI berapa tahun Ibu tadi? 2 tahun. Itu ayatnya walidatu yurdina auladahunna haulaini
liman aroda ayyutimma rodoa. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Kalau yang ingin menyusui secara sempurna. Biasanya kan 6 ya Bu, kalau lebih dari itu ditambahin gitu ya, makanan pendamping ya. Tapi yang wajib kita harus itu 6 tahun itu. Nah ini next Mbak Ibu. Nah ini sanitasi tadi, sanitasi dan akses air bersih. Ini penting sekali loh Bu. Air bersih ini juara penting juga. Kalau kita alhamdulillah ya di Jakarta ini di sebelah mana ya Mbak Isul yang airnya nggak bersih, kayaknya bersih semua. Kayaknya alhamdulillah bersih semuanya. Mungkin ada contoh yang di pedalaman apa di mana itu kasihan banget. Oh Tanjung Priok, kotor. Ya mungkin soalnya dekat pelabuhan ya, asin ya. Ya begitu kalau